Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kita kembali membuka kitab Nasihati lin Nisa dalam pelajaran adab dan akhlak. Pada kesempatan ini kita akan membuka halaman 221, yaitu tentang tema al-kibru. Al-kibru atau sombong. Dan tema sebelumnya insyaallah kita akan bahas di kesempatan yang lain. Sekarang kita akan membahas tentang al-kibru. Muallifah mengatakan wal kibru huwa batarul haqqi wa ghamtun nasi kama fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wal kibru, dan al-kibru atau sombong itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Wa ghamtun nasi, merendahkan atau meremehkan orang lain. Kama fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan atau dijelaskan tentang makna sombong ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wal kibru kabiratun min kabairiz zunubi. Wal kibru kabiratun min kabairiz zunubi. Dan sombong merupakan salah satu dari dosa besar. Qala rabbuna fi kitabihil karim. Qala rabbuna fi kitabihil karim, alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Az-Zumar ayat 60. Bukankah tempat orang-orang yang sombong itu adalah neraka jahanam? Kemudian warawal Imam Muslimun fi sahihihi min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Wa rawal Imam Muslimun fi sahihi raqam 91 min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya hadis nomor 91 dari hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun seberat zarrah. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun seberat zarrah. Qala rajulun, ada orang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ada seorang yang suka pakaiannya itu bagus dan sepatu atau sendalnya bagus. Ya, ada orang yang suka berpenampilan bagus, pakaiannya bagus, sepatunya juga bagus, atau sendalnya juga bagus. Apakah ini termasuk kesombongan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan kesombongan. Bukan yang disebutkan itu ya yang masuk dalam kesombongan. Tapi al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Namun kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran yang datang kepadanya, wa ghamtun nas, dan meremehkan serta merendahkan orang lain. Wa rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima min hadithi Haritsah bin Wahb radhiyallahu anhu. Wa rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima min hadithi Haritsah bin Wahb radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih mereka berdua dari hadis Haritsah bin Wahab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannati kullu dha'ifin muta'affifin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Maukah kalian aku beritahu tentang penduduk surga? Siapa penduduk surga itu? Kullu dha'ifin muta'affif. Penduduk surga itu adalah setiap orang yang lemah dan menjaga kehormatannya. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabda beliau, dan ini yang berkaitan dengan pembahasan kita tentang al-kibru atau kesombongan. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah aku memberitahu kalian tentang penduduk neraka? Siapa penduduk neraka itu? Kullu utullin jawazin mustakbirin. Penduduk neraka itu ya adalah setiap orang yang keras hatinya, congkak dan sombong. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-izzu izaruhu wal kibriya'u ridauhu, faman yunazi'uni adzabtuhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, kemuliaan itu adalah sarungnya, wal kibriya'u ridauhu, dan kesombongan itu adalah rida atau selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Al-izzu izaruhu wal kibriya'u ridauhu. Kemuliaan itu adalah sarungnya Allah dan kesombongan itu adalah selendangnya. Paman yunazi'uni adzabtuhu. Allah berfirman, paman yunazi'uni adzabtuhu. Barang siapa yang mengambilnya, merebutnya, merembut ya selendangnya tadi, yaitu kesombongan itu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, itu dia ambil untuk dirinya, azabtuhu, maka aku akan mengazabnya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wal izzatul ma'niyu biha al izzatul mutlaqah. Ya, al izzah atau kemuliaan yang dimaksud di sini adalah kemuliaan yang sifatnya sempurna. Ya, karena makhluk atau manusia juga memiliki kemuliaan, tapi dia tidak seperti kemuliaan Allah yang sempurna. Dia memiliki kekurangan. Tapi kalau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala
dia adalah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian setelah itu muallifah menyebutkan tentang dampak negatif dari sifat sombong ini. Ya, beliau atau muallifah mengatakan al-kibru sorifun anil haq. Di antara dampak negatif dari sombong ini adalah kesombongan itu bisa membuat seorang itu terpalingkan atau dijauhkan dari kebenaran, wal ilmi, dan membuat dia juga dijauhkan dari ilmu yang bermanfaat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan tanda-tanda kekuasaanku, ya, orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Dia akan dipalingkan dari kebenaran berupa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kemudian muallifah mengatakan, seraya menyebutkan lagi dampak negatif dari kesombongan ini, wa bisababil kibri imtana'a iblisu minas sujudi li abina Adam. Dan disebabkan karena kesombongan juga iblis itu enggan, tidak mau sujud kepada Adam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, ya, untuk sujud kepada Adam ini, kepada Adam alaihissalam. Namun iblis tidak mau alias enggan karena didorong oleh kesombongan yang ada pada dirinya. Kama qala Rabbuna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li Adam, kepada Nabi Adam, fasajadu, maka semua malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Dia itu aba, dia itu enggan, wastakbara, dan dia juga sombong, wa kana minal kafirin, dan dia iblis itu termasuk orang-orang yang kafir. Wa qala Mujahidun rahimahullahu, ya, Mujahid salah seorang ulama tabi'in yang terkenal, dia rahimahullah mengatakan, la yanalul ilma mustahin wala mutakabbir. Mujahid rahimahullah mengatakan, ya, orang yang pemalu dan orang yang sombong itu tidak akan mendapatkan ilmu. Orang yang pemalu, malu bertanya, malu, ya, bertanya ilmu yang bermanfaat, ya. Dan juga orang yang sombong itu, ya, sulit mendapatkan ilmu. Ya, ini kata Mujahid rahimahullah. Wa qala syair, seorang penyair mengatakan, al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ya. Ilmu itu adalah musuh, atau ilmu itu tidak akan didapatkan lil fatal muta'ali, oleh orang yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana aliran air itu musuh, ya, atau sebagaimana aliran air itu tidak akan mengalir lil makanil ali, pada tempat yang tinggi, ya. Jadi sebagaimana aliran air tidak akan mencapai tempat yang tinggi, begitu juga ilmu itu tidak akan mencapai atau tidak akan didapatkan oleh orang yang sombong.
Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.